Halo semua. Nah, di video kali ini saya lebih cenderung menjelaskan tentang Dow teori ya. Jadi sebenarnya di dalam Dow teori itu ada banyak teori-teori yang dia jelaskan. Jadi ini Dow teori ini merupakan apa ya, struktur market. Kalau saya ngomong struktur market itu teori yang paling tua banget lah kalau saya ngomong teori awalnya. Saya ambil 3 poin di sini tentang eh, tentang tren, nah, tentang sebuah tren ya. Jadi saya ambil tiga, ada uptrend, ada downtrend, ada sideways. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah analisis multi time frame, ya. Terus kemudian ada pullback dan retest. Ini sebenarnya ada beberapa teori sih, cuman saya lebih poinnya itu lebih ambil di tiga tiga teori ini. Nah, konsep yang pertama tentang tren. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah struktur. Nah, ketika kalau kita sebutnya kan sudah saya jelaskan tentang support resisten gitu ya. Support resisten ya, cara menariknya itu seperti apa, simpelnya gimana. Jadi kita simpelkan dulu lah cara konsep berpikir kita, oke. Nah, kalau misalnya ada high, sebuah struktur high terbreak, otomatis sudah ada konfirmasi ya. Kalau saya sudah ada konfirmasi, tapi belum tentu bakalan dia naik, cuman ada konfirmasi di mana ada high, low, high-nya udah ke break, membentuk higher high. Biasanya dia akan retest atau pullback dulu. Nah, retest atau pullback. Kemudian higher high yang baru, nah, yang sebelumnya dia gerakan harganya itu menembus high yang lama, saat ini harga break, membentuk higher high baru. Jadi poinnya adalah ada high, low, break, higher high baru, kemudian membentuk higher low, dia retest dulu, kemudian break, membentuk higher high baru. Nah, jadi struktur seperti ini itu wajib teman-teman pahami. Karena nanti kalau kita ngomong supply and demand, nah cara menentukan area base, area rally atau area drop itu nanti akan eh, kita ambil dari konsep market structure ini. Oke. Nah, kalau sebaliknya tentang downtrend sama. Jadi ada low, ada high, kemudian break membentuk lower low, dia pullback membentuk lower high, kemudian dia break lagi membentuk lower low, kemudian dia pullback lagi membentuk lower high. Jadi ini ada uptrend, downtrend. Nah, kalau yang terakhir harus sideways. Saya ngomong sideways. Nah, kalau kita ngomong sideways ini gerakannya adalah high, low, higher, high yang sebelumnya itu tidak terbreak. Memang kalau kita ngomong konsepnya sih kadang ada gerakan seperti ini keluar dari trennya. Cuman kalau sampai lebih kecenderungan yang namanya break itu harus benar-benar dengan kekuatan penuh. Itu kalau konfirmasi bagi saya. Kalau hanya sekedar weak bisa jadikan false break kayak gitu. Jadi ini adalah struktur set away. Nah, konsep yang kedua tentang analisis multi time frame. Nah, kalau kita melihat garis seperti ini, nah, asumsinya garis hitam ini, garis merah ini, itu adalah tren utama, di tren besar. Asumsinya adalah trennya naik misalnya. Nah, di dalam kecenderungan tren naik ini, kita lihat tren di bawahnya. Pasti akan ada yang namanya tren, yang warna hitam ini. Oke. Nah, di dalam tren yang warna hitam ini, itu bakalan ada tren kecil lagi. Ini hubungannya dengan analisis multi time frame 4 jam, 1 jam, 15 menit. Kayak gitu. Jadi di dalam tren bakalan ada tren. Nah, yang merah ini bisa dikatakan sebagai mayor trend. Yang warna hitam ini bisa dikatakan sebagai middle trend. Sedangkan yang warna hijau ini itu bisa dikatakan sebagai minor trend. Nah, struktur seperti ini teman-teman harus paham. Nah, kemudian tentang pullback dan retest. Ketika kita melihat sebuah tren kayak gini, setiap dia break, biasanya market akan mendiskon. Nah, market akan mendiskon, dia retest dulu. Kemudian dia break, naik. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kecenderungan trennya sedang turun, otomatis setelah dia break, dia akan pullback lagi, dan gerakan akan seperti ini. Kalau misalnya dia ranging, dia gerakannya ya bisa dikatakan habis pullback, retest. Tapi nggak seperti itu. Jadi konsepnya dasarnya adalah konsep dasarnya itu ketika sedang uptrend dia membentuk sebuah struktur high, higher high, higher high, higher high, higher high. Kalau trennya turun, dia kecenderungan membuat lower low, lower low, dan lower low. Ketika trennya sedang set away, nah, poinnya
dia tidak membuat higher high baru dan lower low kayak gitu. Nah, meskipun kalau kita ngomong ada trennya kecenderungan seperti ini misalnya. Nah, ini sudah beda konsep lagi. Oke. Nah, kemudian tentang analisis multi time frame. Nah, kalau kita membahas di sebuah chart gitu ya, di chart trend kayak gini, saya lebih simpel sih, terkadang saya lebih ubahnya itu ke line chart. Nah, saya lebih cenderung suka ke line chart untuk penentuan swingnya. Berarti saya ambilnya konsepnya adalah konsep mengambil dari harga open close. Silakan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau kita melihat di sini, nah, ada sebuah gerakan high di break membentuk higher high. Kemudian dia retest, break lagi membentuk higher high. Nah, strukturnya kita bisa lihat nih di sini. Jadi akan ada sebuah gerakan yang kecenderungan kita ngomongnya uptrend. Nah, padahal kalau ngomong gerakan itu seperti ini. Kalau kita lihat sesuai seperti yang saya gambarkan di awal tadi ya, itu kan kelihatan kalau gerakannya itu sempurna banget. Tapi kalau di real market, kalau kita ngomong uptrend, nah gerakannya bisa seperti ini. Jadi ini kecenderungan adalah uptrend. Jadi apa ya kalau saya ngomong, teman-teman simpelkan aja deh. Jadi kita ambil simpelnya aja. Sama seperti kalau kecenderungan kita ambil downtrend di sini. Di sini dia membentuk sebuah break ya, membentuk low, low, low. Kemudian dia membentuk lower low. Kemudian dia membentuk yang namanya lower low. Kemudian terbentuk lagi yang namanya lower low di sini. Nah, kecenderungan tren saat ini sedang turun. Oke, di sini saya belum menjelaskan. Mungkin nanti di video berikutnya akan saya jelaskan sekilas tentang bagaimana market itu berubah tren. Jadi banyak konfirmasinya, banyak caranya. Bagaimana melihat tren itu bakalan berbalik atau tetap lanjut. Oke, di video kali ini saya jelaskan tentang struktur seperti ini. Jadi ini simpelnya. Mungkin nanti di level advance akan saya jelaskan lebih detail. Di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang supply and demand. Jadi bagaimana cara menentukan area supply and demand. Oke, terima kasih.